Demikian juga Nabi SAW membaiat para wanita. Ya. Rasulullah SAW membaiat para wanita. Ya. Hanya saja ketika Rasulullah SAW membaiat para wanita, Rasulullah SAW tidak berjabat tangan dengan mereka. Kata Rasulullah SAW, Inni la usafihun nisa. Aku tidak berjabat tangan dengan para wanita. Innama qawli limra'atin, qawli limi'ati imra'atin. Perkataanku kepada seorang wanita sama dengan perkataanku kepada 100 wanita. Jadi Rasulullah SAW tidak membaiat wanita ketika berbaiat. Beda dengan laki-laki, Rasulullah SAW membaiat dengan tangan. Adapun ketika wanita maka cukup dengan perkataan. Ya. Di antara yang membaiat Nabi SAW adalah Hind bintu Utbah. Hind bintu Utbah. Hind bintu Utbah termasuk salah seorang dari yang Nabi suruh bunuh karena dia mencincang Hamzah. Ya. Mencincang Hamzah, sehingga Nabi SAW bilang kalau ketemu Hind bintu Utbah bunuh dia. Hind bintu Utbah istrinya Abu Sufyan. Istrinya Abu Sufyan, ya. Sehingga diriwayatkan ketika dia membaiat Nabi SAW, maka dia pun menutup wajahnya, ya, malu kepada Nabi SAW, ya. Kemudian akhirnya Nabi membaiat dia, ya. Hind bintu Utbah. Dia pergi kepada Nabi SAW, ya. Kemudian dia berkata kepada Nabi, Ya Rasulullah, ma kana ala dhahril ardi min ahli khiba'in ahabba ilayya an yadhillu min ahli khiba'ika. Hind bintu Utbah berkata, Ya Rasulullah, sungguhnya tidak ada keluarga yang paling aku suka untuk terhina seperti keluarga kalian. Aku ingin sekali keluarga kalian terhina. Thumma ma asbaha al-yawma ala dhahril ardi ahli khiba'in ahabba ilayya an ya'izu min ahli khiba'ik. Kemudian sekarang tidak ada keluarga yang paling aku inginkan untuk mulia seperti keluarga engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian beliau berkata, Hind bintu Utbah, Ya Rasulullah, dia bertanya, Inna Abu Sufyan rajulun syahih. Dan tadi kita sebutkan betapa banyak sahabat yang seperti ini. Mereka sangat benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menjadi sangat cinta kepada Nabi. Tidak ada orang yang paling mereka benci di atas muka bumi seperti Nabi. Setelah mereka masuk Islam, tidak ada orang yang paling mereka cintai seperti Nabi SAW. Ini sudah kita sebutkan dari Amr bin Al-As. Kemudian nanti dari Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Kemudian tadi dari Fudalah. Kemudian sekarang dari Hind bin Utbah. Banyak sahabat seperti itu. Orang yang paling dia benci, yang pingin orang terhina adalah Rasulullah SAW. Tapi ketika masuk Islam, kebalikan. Maka orang yang paling dia cintai, ya. Seperti Thumamah bin Uthal juga demikian. Dan kalau kita kumpulkan riwayat seperti ini banyak. Sahabat-sahabat yang dahulunya orang yang paling dia benci adalah Nabi, setelah itu menjadi orang yang paling dia cintai. Saya ingatkan lagi dia Thumamah bin Uthal, kemudian Safwan bin Umayyah, kemudian Amr bin Al-As, ya. Kemudian tadi Fudalah, kemudian Hind bin Utbah, dan masih banyak lagi tentunya yang tadinya sangat benci kepada Nabi, kemudian sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hind bin Utbah ketika ketemu Nabi di Mekah, dia bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Ya Rasulullah, tanya tentang suaminya. Inna Abu Sufyan rajulun syahih. Ya Rasulullah, sungguhnya Abu Sufyan suamiku adalah suami yang pelit. Wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi. Dan dia tidak memberikan kepadaku nafkah yang cukup untukku dan cukup untuk anak-anakku. Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam, kecuali aku ambil dari dia dan dia tidak tahu. Apakah halal bagiku ya Rasul aku ambil diam-diam dari Abu Sufyan? Rasulullah SAW berkata, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah harta dari suamimu yang cukup untuk engkau dan untuk anakmu secara ma'ruf. Itu tidak mengapa. Tidak mengapa mengambil harta suami kalau suami ternyata tidak memberi nafkah yang sewajarnya. Ingat, ini hanya untuk suami yang tidak memberi nafkah kepada anak istrinya. Maka istrinya boleh mengambil secukupnya untuk keperluannya meskipun suaminya tidak tahu, ya. Ngambil diam-diam dari harta suaminya, ngambil dari ATM suaminya, yang penting buat kecukupan dia dan anak-anak. Tapi kalau suaminya sudah kasih kecukupan dan dia masih ngambil lagi, itu namanya nyolong. Itu namanya apa? Nyolong, ya. Jangan sampai sebagian wanita salah paham dengan hadis ini. Katanya boleh ngambil uang suami diam-diam, ya. Syaratnya boleh ngambil kalau tidak cukup, yang wajar. Bukan tidak cukup, belum dibelikan motor, belum dibelikan emas, belum dibelikan mobil, tidak, ya itu tidak bakalan pernah cukup bagi wanita. Ini maksudnya untuk biaya makan, biaya sekolah anak-anak enggak cukup, ya dia boleh ngambil dari uang suaminya meskipun suaminya tidak tahu. Tapi kalau sudah diberi kecukupan,
maka tidak boleh dia ngambil. Kalaupun dia boleh ngambil, tadi kalau tidak cukup dan hanya secukupnya, tidak boleh berlebihan.